Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Mbak Tika, Mbak Cynthia, dan Mbak Taskia. Di sini kami akan mempresentasikan hakikat pendidikan kewarganegaraan, fungsinya, tujuan, serta paradigma baru pendidikan kewarganegaraan. Langsung saja, yang pertama adalah hakikat pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pembelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri. Jadi, pendidikan kewarganegaraan itu mencetak atau membentuk karakter pribadi seseorang. Jadi tidak hanya membahas tentang sistem-sistem kenegaraan ataupun yang lainnya. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu memfokuskan pada pembentukan diri, yaitu melalui keberagaman agama, bahasa, usia, sosial-kultural, sosiokultural, serta suku bangsa. Jadi keberagaman yang ada itu dibentuk untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan juga berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 menurut kurikulum berbasis kompetensi 2004. Jadi keberagaman yang ada baik agama, bahasa, usia, sosiokultural, serta suku bangsa itu dikemas untuk menjadikan warga negara yang cerdas, terampil, ya, melalui keberagaman itu tadi. Jadi kalau ada murid yang kurang cerdas, kurang terampil, dan juga kurang berkarakter, itu berarti keberagamannya tadi belum dimiliki oleh seorang tersebut, baik itu agamanya, bahasa, usia, atau sosial, kultural, serta suku bangsanya itu belum meresap. Nanti kalau sudah menguasainya, nanti seolah bisa seperti itu, bisa cerdas, terampil, dan juga berkarakter seperti yang diamanatkan oleh Pancasila. Jadi seperti itu. Jadi penting ya belajar agama, belajar bahasa, mengetahui usianya, maksudnya menyadari usianya, menyadari sosial kultural budayanya, itu penting untuk diketahui, karena itu nanti akan membentuk karakter seseorang. Terus kemudian hakikat pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar ialah sebagai program pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu di sekolah dasar untuk membentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari melalui atau berdasarkan budaya bangsa yang menjadi jati dirinya. Jadi kalau budaya Sunda ya berkebudayaan Sunda, atau berperilaku adat tata hukum yang berlaku pada adat Sunda. Pun juga Jawa, kalau dari Jawa ya budayanya ikut Jawa, seperti sungkem itu kan dari Jawa. Terus kemudian
Jadi seperti itu. Pendidikan kewarganegaraan itu membentuk pribadi atau membentuk jati diri maupun karakter itu dari budayanya. Dari budaya, membentuk jati dirinya dari budaya. Beda lagi kalau agama, nanti membentuk jati dirinya melalui agama. Seperti itu. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu membentuk jati diri melalui budaya bangsa yang diterapkan atau yang dimiliki oleh pribadi seseorang. Terus kemudian pendidikan menurut para ahli, pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli. Pendidikan kewarganegaraan dapat diharapkan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Madiong tahun 2018, yaitu menurut beliau memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu pendidikan kewarganegaraan menurut Madiong. Terus menurut undang-undang yang sesuai dengan pendidikan kewarganegaraan, sistem pendidikan nasional merupakan mata ajaran wajib bagi seluruh peserta didik di semua jalur dan jenjang pendidikan formal. Pendidikan kewarganegaraan sebagai civic education juga seyogianya diberikan kepada setiap warga negara Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan membentuk peserta didik menjadi warga masyarakat, warga bangsa, warga negara yang dapat diandalkan oleh pribadinya, keluarganya, lingkungannya, masyarakatnya, bangsanya, dan negaranya dalam mencapai cita-cita bersama. Menurut Rahayu tahun 2007. Jadi menurut Rahayu ini lebih mengutamakan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu bertujuan membentuk pribadi peserta didik untuk lebih bermanfaat di lingkungannya, masyarakatnya, baik negaranya dalam mencapai cita-cita bersama. Jadi seperti itu menurut Rahayu. Kemudian menurut Saidur Rahman, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru tentang kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak masyarakat. Jadi menurut Saidur Rahman, peserta didik itu harus memiliki kesadaran bahwa demokrasi itu menurutnya paling menjamin hak-hak masyarakat. Jadi melalui demokrasi, masyarakat itu haknya bisa terpenuhi. Jadi penting untuk mempelajari pendidikan kewarganegaraan yang juga mempelajari demokrasi negara ini tentunya. Jadi melalui demokrasi hak-hak masyarakat itu dapat terpenuhi. Ya betul itu menurut Saidur Rahman tahun 2018. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tika Trisuryani, NIM 203200249. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Miftahul Huda dengan tema fungsi PKN. Langsung saja ya teman-teman, sebagai salah satu mata pelajaran bidang sosial dan kenegaraan, PKN memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, PKN ini sendiri memiliki fungsi yang sangat esensial dalam meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia. Berbicara mengenai fungsi PKN, hal ini sudah banyak disampaikan oleh tokoh-tokoh di Indonesia. Namun, dalam presentasi kali ini saya hanya akan membawakan dua tokoh saja. Yang pertama adalah Noman Sumantri dan yang kedua ada Darmadi.
Nyoman Sumantri mengungkapkan fungsi PKN sebagai usaha sadar yang dilakukan secara ilmiah dan psikologis untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik. Tujuannya adalah agar terjadi internalisasi moral Pancasila dan pengetahuan kewarganegaraan untuk melandasi tujuan pendidikan nasional yang diwujudkan dalam integritas pribadi dan perilaku sehari-hari. Kemudian tokoh yang kedua adalah Darmadi. Beliau mengungkapkan fungsi PKN adalah yang pertama, membina, mengembangkan dan melestarikan konsep, nilai, moral, dan norma Pancasila secara dinamik dan bertanggung jawab. Yang kedua, membina dan mengembangkan jati diri manusia Indonesia seutuhnya. Yang ketiga, membuat acuan pokok, pola pembinaan dan pengembangan program dan pengajaran pendidikan kewarganegaraan serta ketatanegaraan hukum. Dan yang terakhir adalah membina pembekalan pengetahuan dan pengetahuan profesional selaku guru pendidikan kewarganegaraan dan tata negara Republik Indonesia. Selain yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tadi, fungsi PKN juga disampaikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Departemen Pendidikan Nasional. Kewarganegaraan memiliki fungsi yang sangat baik di dalam membentuk generasi muda yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, PKN memiliki fungsi yaitu yang pertama, mengembangkan dan membina peserta didik yang sadar akan hak dan kewajibannya, taat pada peraturan yang berlaku, serta berbudi pekerti luhur. Yang kedua, membina peserta didik agar dapat memahami dan menyadari hubungan antar sesama anggota keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, Departemen Pendidikan Nasional menyatakan bahwa mempelajari pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikannya kepada dirinya sendiri dalam kebiasaan berpikir, bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari banyaknya pendapat yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki fungsi yang cukup besar bagi pembentukan generasi penerus bangsa melalui pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila. Perlu diingat teman-teman, tanpa adanya pendidikan kewarganegaraan, mungkin saja tidak akan ada lagi generasi penerus bangsa Indonesia yang memiliki moral, mental, dan spiritual seperti yang telah diamanatkan oleh Pancasila. Di era global seperti ini, pembelajaran PKN sebaiknya diarahkan lebih fungsional dan dapat membantu peserta didik dalam memecahkan persoalan serta mampu mengambil keputusannya sendiri di dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Untuk itu, pembelajaran PKN sebaiknya disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat. Maksudnya di sini adalah pembelajaran PKN hendaknya mampu digunakan sebagai wahana yang dapat membentuk dan mengembangkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki kecerdasan sehingga mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Di sini saya Cynthia Dwi Arini akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Tika Trisuryani yaitu tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan tujuan dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan menurut beberapa pendapat. Yang pertama yaitu menurut Depdiknas nomor 22 tahun 2006. Tujuan pembelajaran PKN adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi berbagai isu kewarganegaraan. Dan yang kedua, berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Dan yang ketiga, dapat berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan yang keempat adalah agar dapat berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, menurut pendapat Zahiri, beliau membagi tujuan pendidikan kewarganegaraan menjadi dua macam, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan secara umum adalah harus ajak dan mendukung keberhasilan pencapaian pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
dan memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian yang mandiri, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsanya. Dan yang kedua adalah tujuan secara khusus, yaitu membina moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memiliki perilaku yang memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, dan memiliki kepribadian yang baik. Dan yang ketiga, menurut pendapat Maftuh dan Sapria, mereka berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan oleh negara harus memiliki sebuah tujuan supaya setiap warga negara menjadi warga negara yang baik, yang dapat diartikan sebagai seorang warga negara yang mempunyai civis inteligensi, yakni kecerdasan dalam kewarganegaraan serta intelektual, sosial, dan emosional, dan kecerdasan kewarganegaraan secara spiritual, dan yang tentunya juga harus mempunyai civic responsibility, yaitu rasa bangga serta rasa tanggung jawab dalam bernegara serta mampu ikut serta di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan kewarganegaraan terhadap siswa. Yang pertama adalah untuk mengembangkan wawasan, sikap, keterampilan hidup, dan memiliki sikap yang demokratis. Dan yang kedua adalah untuk membentuk kecakapan partisipatis yang bermutu dan memiliki rasa tanggung jawab. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum adalah untuk menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, bermartabat, berbudi pekerti yang luhur, serta aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan pendidikan kewarganegaraan juga sangat penting untuk diajarkan sejak usia sekolah dasar karena dapat berpengaruh terhadap pembentukan moral serta sikap peserta didik terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tazkiyatul Fikriyah NIM 203200248. Saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai paradigma baru pendidikan kewarganegaraan. Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu modal atau kerangka berpikir yang digunakan dalam proses pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma baru mensyaratkan materi pembelajaran yang memuat komponen-komponen pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian warga negara yang fungsional, bukan hanya dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan juga dalam masyarakat di era global. Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan juga memiliki struktur keilmuan yang sangat jelas, yakni berbasis pada ilmu politik, hukum, serta filsafat Pancasila yang memiliki visi yang kuat dalam pemberdayaan warga negara. Paradigma sejalan dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat yang sedang berubah dengan tujuan dapat membentuk karakter bangsa yang diharapkan dapat mengarah pada penciptaan suatu masyarakat Indonesia yang menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai titik sentral serta menuju masyarakat madani. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang memerlukan pola penyaluran atas paradigma. Tujuan dari paradigma baru pembelajaran pendidikan kewarganegaraan hendaklah dapat mengakomodasi atau membantu untuk mencapai tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Pembelajaran PKN dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektivitas dalam berpartisipasi. Selanjutnya yaitu pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma barunya memiliki tugas mengembangkan pendidikan demokratis dengan mengemban 3 fungsi pokok, yakni yang pertama, mengembangkan kecerdasan warga negara. Kecerdasan yang dimaksud bukan hanya kecerdasan dalam dimensi rasional saja, namun
Lebih dari itu, haruslah meliputi seluruh ranah konstruksi diri dalam dimensi spiritual, emosional, dan sosial. Sehingga paradigma baru PKN bercirikan multidimensional. Yang kedua, membina tanggung jawab warga negara, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Tanggung jawab warga negara diarahkan pada pembentukan pribadi siswa yang memiliki rasa tanggung jawab mulai pada area yang terkecil di sekitar kehidupan sehari-harinya sampai dengan kebutuhan global yang terkait hubungan paling luas antar manusia. Yang ketiga, mendorong partisipasi warga negara. Terwujudnya partisipasi warga negara dimaksudkan yaitu untuk membentuk pribadi siswa yang sejak dini telah terlibat pada aktivitas-aktivitas positif di lingkungan yang terdekat dengan kehidupannya sehari-hari, sampai dengan lingkungan masyarakat global yang menggambarkan hubungan antar manusia pada dimensi yang lebih luas. Selanjutnya yaitu model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma baru. Yang pertama, membelajarkan dan melatih siswa berpikir kritis. Yang kedua, membawa siswa mengenal, memilih, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, melatih siswa dalam berpikir sesuai dengan metode ilmiah. Yang keempat, melatih siswa dalam berpikir dengan keterampilan sosial yang sejalan dengan metode inquiry. Untuk mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma baru, perlu disusun materi dan model pembelajaran yang sejalan dengan tuntutan dan harapan PKN, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, dan sosial, mengembangkan tanggung jawab warga negara, serta mengembangkan peserta didik berpartisipasi sebagai warga negara guna menopang tumbuh dan berkembangnya warga negara yang baik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah dalam menjelaskan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.